Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning to everyone. Hopefully that everyone is fine, everyone is great. Okay, now we are going to discuss next chapter, chapter 3, The Educator. In this chapter, we have speaking section. In this section, we have part A, part practice. Look at this picture. Try to describe who and how he was with your partner. Share also your experience of how you know about him. Okay, in this section, di section speaking ini diharapkan kita berpasangan, kemudian kita membahas tentang gambar yang ada di bawah ini. Okay, can you guess guys, who is it? Everyone knows he is Ki Hajar Dewantoro. Ya. Jadi siapakah beliau? Semua orang juga tahu ya. Beliau adalah Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita diminta untuk berpasangan, kemudian kita mendeskripsikan beliau ini siapa, kemudian apa perannya dalam sejarah Indonesia gitu ya. Kemudian di part B, group work, from the picture above, discuss the following questions with your friends. You may add some more question. Jadi setelah kita mendeskripsikan tentang Ki Hajar Dewantoro, beliau ini siapa, kok kita bisa tahu sih Ki Hajar Dewantoro itu dari mana gitu ya. Nah, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya dengan membahas pertanyaan yang ada di sini, yaitu ada 8 pertanyaan, dan you may add some more questions. Jadi diperbolehkan dari anda semua ini yang untuk menambahkan pertanyaan, but I'm sorry we will skip this part ya. Jadi part section speaking section ini akan kita skip, kita langsung lanjut ke reading section ya. Di reading section itu di part A, reading the passage, read the text below carefully. Jadi di sini ada teks ya dengan judul Ki Hajar Dewantoro, The Indonesian Educator. Teks ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Nah, teks ini itu dia termasuk teks biografi. Apa itu teks biografi? Jadi sebelum kita bahas contoh teks biografi dengan membaca paragraf ini ya, kita bahas dulu apa itu teks biografi. Okay, what is a biography? Things you should know about biography. Biography is an informational text. Jadi sebenarnya biografi itu juga termasuk recount text ya. Jadi di pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang recount text ya. Nah, ini juga termasuk salah satu recount text. Kemudian about a real person, a biography is not a story about the author. Jadi biografi itu bukanlah cerita tentang penulisnya ya. Tetapi biografi itu adalah cerita yang dituliskan oleh sudut pandang orang ketiga. Jadi biography is always written in third person's perspective ya. Jadi biografi itu selalu dituliskan sebagai sudut pandang orang ketiga. Berarti kalau sudut pandang orang ketiga berarti nanti pakainya ya he, she, they gitu ya sebagai orang ketiga gitu. Jadi kalau misalnya biografi Ki Hajar Dewantoro berarti yang nulis itu bukan Ki Hajar Dewantoro, tetapi orang lain ya, menggunakan sudut pandang orang ketiga gitu. Kemudian the author is someone other than the person featured in the text gitu ya. Jadi penulis itu adalah seseorang yang tidak terlibat langsung di dalam teks gitu ya. Jadi tidak ada unsur penulis di dalam teks, itu tidak ada. Jadi kalau misalnya Ki Hajar Dewantoro, kita membaca biografi tentang Ki Hajar Dewantoro, kemudian Ki Hajar Dewantoro
beserta apa namanya organisasinya atau apanya. Nah, yang nulis itu nggak boleh terlibat langsung di dalam teks itu gitu ya, dalam cerita itu gitu. Oke. Kemudian who is a biography written about gitu. Jadi yang ditulis itu tentang siapa sih ya? Jadi yang ditulis itu tentang it is about a famous or notable person who accomplished something important or exciting. Jadi biografi. Jadi siapa sih yang ditulis biografinya ya? Biografi itu menuliskan tentang ceritanya siapa itu. Ya tentang orang-orang yang terkenal ya, yang famous ya, atau orang-orang yang notable gitu ya, atau orang-orang yang penting lah or exciting gitu. Jadi biografi itu ditulis biasanya ya seperti tadi Ki Hajar Dewantara itu kan termasuk salah satu pahlawan nasional ya di bidang pendidikan gitu. Kemudian how is a biography organized? Jadi sebenarnya biografi itu dia termasuk di konteks ya. Nah di konteks itu kan ada orientation, kemudian ada events, kemudian reorientation. Nah, the orientation ini itu mengandung both ya family, school, ya dan yang lain-lain. Jadi biasanya biografi itu ditulis in chronological order ini ya. Jadi di ada tiga ya, strukturnya itu sebenarnya tiga, orientation, events, dan reorientation. Di orientation ini kan dia kayak pengenalan singkat tentang siapa yang akan kita ceritakan. Jadi siapa sih yang akan diceritakan di sini? Lahirnya di mana, keluarganya bagaimana, sekolahnya gimana, itu ya, itu di orientation. Kemudian setelah di orientation itu masuk ke events. Nah, events ini itu semacam ini ya, kalau di sini namanya a timeline of important events atau di sini itu kayak life journey-nya itu seperti apa, perjalanan hidupnya yang akan kita ceritakan biografinya itu seperti apa gitu ya. Kemudian reorientation. Nah, di reorientation ini kayak semacam conclusion ya, semacam conclusion atau dia semacam komen ya, atau semacam komen dari penulisnya ya, kesimpulannya apa atau komennya itu seperti apa tentang beliau yang diceritakan gitu. Jadi how is biography organized ini secara umum in chronological order, birth, family, school, a timeline of important events, what makes the person unique, what the word learn or gain from the person, death and cause of death, or what the person doing now. Jadi di sini intinya apa saja yang akan diceritakan di orientation itu kan tadi kita sudah bahas who, birth, family, school gitu. Kemudian di events itu kan dia kayak life journey-nya. Life journey-nya itu kan berarti kita harus menuliskan secara kronologinya itu seperti apa ya. Harus urut ya, a timeline of important events. Jadi kita harus tuliskan hal-hal penting gitu ya. Jadi misalkan pada tahun sekian beliau bagaimana, setelah itu tahun sekian bagaimana, setelah itu bagaimana gitu ya. Jadi harus ada timelinenya. Kemudian kenapa kita menceritakan tentang beliau itu juga harus ada penjelasan tentang keunikan ya, tentang keunikan person yang kita ceritakan gitu ya. Kemudian nanti di akhir ya, di akhir events ini, di life journey-nya, di endingnya itu nanti juga diceritakan tentang bagaimana beliau itu meninggal dan penyebabnya apa gitu. Kemudian nanti masuk ke reorientation. Oke. Okay. Why we do read biographies? Kemudian apa pentingnya sih kok kita harus membaca tentang biografi gitu ya. Nah, apa pentingnya kita baca teks biografi ya? To see how people impact the world. Kemudian to see character traits in real people. Kemudian not to memorize fact. Jadi kenapa kita harus baca biografi ya?
biar kita tahu siapa saja sih orang-orang yang sudah mengubah dunia gitu ya. Kemudian ya kita biar tahu karakter orang-orang hebat itu seperti apa ya. Nah, itu sedikit cerita tentang apa itu biografi ya. Biografi itu tentang ya kalau kita mau nulis eh, biografi teks biografi itu kan kayak kita retelling story uh, about the person, about a great person gitu ya, yang mempunyai impact besar terhadap dunia. Gitu. Oke, kita lanjut contohnya ya, contohnya yang tadi. Read the text below carefully. Oke, di paragraf pertama ini merupakan orientation ya. Di orientation ini Ki Hajar Dewantara. Dewantara also spelled Dewantara. Original name Raden Mas Lord Suwadi Surjaningrat, born May 2nd, 1889, Yogyakarta, Java Dutch East Indies, now Indonesia, died April 26, 1959, Yogyakarta, founder of the Taman Siswa, literally Garden of Students, school system, an influential and widespread network of schools that encourage modernization but also promoted indigenous Indonesian culture. Jadi di sini menceritakan tentang siapa sih Ki Hajar Dewantara itu ya, lahirnya kapan, di mana ya. Beliau adalah founder dari Taman Siswa gitu ya. Jadi ini adalah orientation. Kemudian paragraf selanjutnya ya, ini adalah events. Eventsnya ada 1, 2, 3 paragraf. Ini kayak semacam live journey-nya. Ya, kayak perjalanan hidupnya itu bagaimana. Jadi di sini Dewantara was born into a noble family of Yogyakarta and attended a Dutch-sponsored medical school but failed to complete the course. Active in the nationalist cause, he belonged to a faction favoring direct action and the use of Western method to destroy the power of the Dutch. Jadi di sini menceritakan tentang Ki Hajar Dewantara itu dia lahir di keluarga yang ada di Yogyakarta ya, noble family di Yogyakarta. Kemudian dia itu ngambil sekolah kedokteran sebenarnya, tapi nggak pernah selesai ini. Ya, sekolah kedokterannya itu disponsori oleh Dutch ya, oleh Belanda atau kayak dibiasaiswain sama Belanda gitu. Kemudian beliau juga aktif ya karena beliau itu adalah seorang nasionalis ya. Nah, ini nanti silakan Anda baca ya, karena kalau misalnya saya baca semuanya nanti akan lama. Jadi silakan dibaca sendiri ya. Nanti temukan hal-hal penting yang Anda dapatkan di sini, terutama di eventsnya itu apa saja hal-hal penting yang sudah terjadi. Kemudian nanti di akhir ya, ini adalah events. Kemudian di sini adalah reorientation ya. Di sini itu based on traditional Japanese concepts, the Taman Siswa schools appealed primarily to the segments of Indonesian society termed abangan, in which the Islamic faith is less deeply entrenched. Dewantara continued his leadership of Taman Siswa after the war, and upon his death was acclaimed a national hero. Jadi ini adalah konklusinya ya atau kesimpulannya ya, di akhir ini adalah kesimpulan. Pasti yang paling kalimat yang terakhir itu beliau dinobatkan sebagai ini ya, pahlawan nasional gitu. Jadi ini adalah tentang teks biografi. Oke. Kita lanjut setelah kita bahas teks biografi. Nah, kita masuk ke grammar focus
Ya, di grammar purpose itu ada subject verb agreement. Study the following pattern. Please note. Lihat di sini ada subject, ya. Subject itu bisa berupa singular, bisa berupa plural. Kalau misalnya subjeknya itu singular, misalnya he, she, it, maka verbsnya kalau misalnya kita pakai present tense itu kita pakainya does, atau is, ya. Kalau misalnya past itu kita pakainya was, ya. Kalau misalnya di sini apa have atau has, ya, berarti di sini pakainya has. Kemudian kalau plural itu misalnya we, they, itu kalau verb untuk yang present itu berarti pakainya do atau are. Kemudian untuk yang past itu kita pakainya were, ya. Kemudian di sini kita pakainya have. Ini adalah subject verb agreement. Nah, ini contohnya misalnya yang ini, choose the correct verbs according to the subject. Yang number one, 3 players was or were running to the field before the game started. Jadi kan termasuk apa namanya 3 players, ya. 3 players itu kan berarti ada 3 pemain. Kalau 3 pemain berarti dia plural. Nah, kalau plural berarti kita pakainya were, ya. Berarti ini yang benar adalah were. Oke, ya, ini kan past continuous, ya. Jadi ini yang benar adalah were. Kemudian yang nomor 2, everyone had or has to be bullied. Jadi everyone itu sebenarnya kalau dibahasakan Indonesia itu kan semua orang itu kan seakan-akan mewakili banyak orang. Tetapi sebenarnya everyone itu bukan plural. Everyone is singular, ya. Jadi everyone itu singular. Jadi kalau singular itu harusnya pakai hates, ya. Everyone hates. Jadi kita pakainya yang ada ketambahan s-nya, ya. To be bullied. Kemudian yang nomor 3, Mai didn't know where John and Chuck ini was or were heading to. Ini kan ada 2 orang, ya, and. Berarti ini ada 2 orang, kalau 2 orang berarti pakainya, kan dia termasuknya plural, berarti pakainya were. Kecuali kalau misalnya or, ya, kalau di sini or, itu berarti dia masuknya singular. Tapi kalau misalnya di sini pakainya and, berarti 2 orang kita pakainya were. Kemudian yang nomor 4, number 4, Louis doesn't or don't want to be elected as a city mayor. Louis itu dia kan termasuknya singular, ya, singular he, ya. Berarti kita pakainya doesn't, ya, doesn't. Kemudian number 5, ya, the last one, the magician has or have, ya, gone inside the magical forest. The magician itu berarti dia kan singular, ya. Kalau ada s-nya baru dia plural. Jadi di sini pesulap di sini adalah singular, berarti kita pakainya adalah has. Has gone inside the magical forest. Oke. Ini mungkin cukup mudah. Kemudian nanti yang akan kita diskusikan di comment, ya, in the comment of the classroom, itu kita akan bahas yang ini. Underline the subjects once and the verbs twice in each of the following sentences. Then indicate if the sentences are correct, C, or incorrect, I. Give reasons. Jadi nanti kita akan bahas number 1 until number 5, ya. The documents signed by the director has been violated because some stipulation were not met. Ini di sini kita kasih keterangan apakah kalimat ini correct or incorrect. Kemudian nanti silahkan dijelaskan kenapa kok bisa correct atau incorrect. Ya, itu nanti kita akan bahas di komen. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.